Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita bertemu dalam pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 3, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average atau rata-rata. Langkah kerja yang harus kita lakukan dalam penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average adalah: yang pertama, kita mengentry jurnal, kemudian memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Dan pada sesi ini, kita akan membahas tentang entry jurnal. Jurnal yang harus kita kerjakan di sini sudah ditentukan, di mana yang pertama adalah jurnal pembelian, kemudian yang kedua jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, kartu persediaan, kemudian buku besar pembantu utang dan piutang. Kemudian di sini ada identitas perusahaan, yaitu PT Jaya Tama. Jadi inilah nama perusahaan yang akan kita lakukan pekerjaannya untuk proses akuntansi. Pada intinya, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Jaya Tama adalah: yang pertama nanti sistem persediaan menggunakan metode average, kemudian kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap, penghapusan piutang menggunakan metode penghapusan tidak langsung, kemudian penyusutan aset menggunakan metode garis lurus. Secara detail, kebijakan akuntansi dapat saudara baca pada naskah soal ini yang bisa saudara unduh pada deskripsi video ini. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-9. Di sini bukti kas keluar dibayar kepada Bank SMK 13.950.000 rupiah. Keterangan pembayaran angsuran utang bank dengan rincian: angsuran pokok 9 juta, bunga pinjaman 4.950.000. Jadi jumlahnya 13.950.000. Jadi atas bukti kas keluar ini berarti akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas atau kas payment journal. Tanggalnya kita buat tanggal 10, kemudian invoice-nya kita masukkan booknya ini. Kemudian untuk deskripsinya kita buat di sini Bank SMK. Kemudian masuk ke dalam kolom order di sebelah debitnya, bukan akun payable, karena di sini utang bank, bukan utang dagang. Berarti akun yang pertama di sini adalah bank loan atau pinjaman bank. Berapa besarnya? Sebesar angsuran pokoknya 9 juta. Dan yang kedua di sini kita ada bunga pinjaman, berarti kita masukkan ke dalam interest expense atau beban bunga. Berapa besarnya? 4.950.000. Dan jumlah yang dibayar tentu di kreditnya masuk dalam akun cash in bank. Berapa di sini? 13.950.000. Dan jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa dokumen ditandatangani. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-10, di mana di sini ada voucher kas kecil dibayar kepada Giget Agensi sejumlah Rp625.000 pembayaran biaya iklan. Jadi kalau di sini voucher kas kecil tentu kita catat dalam petty cash. Kita buat tanggalnya tanggal 11. Kemudian invoice numbernya kita masukkan bukti transaksi ini.
Dan untuk di description, di sini kita masukkan keterangannya yaitu pembayaran biaya iklan. Dan akun yang kita gunakan tentu menggunakan akun advertising expense karena biaya iklan. Kemudian jumlah yang kita masukkan di sini sebesar yang dibayar yaitu 625.000 dan di kreditnya petty cash sebesar 625.000. Jika sudah dilakukan pencatatan, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya yang ke-11. Di mana di sini ada bukti kas masuk diterima dari toko lavender 228.112.500 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November 2021, termin 2/10 N30. Sekarang kita lihat apakah di sini masih berlaku masa potongan atau tidak. Transaksinya tanggal 30 November dan dibayar tanggal 13 Desember. Artinya sudah lewat dari 10 hari, berarti tidak mendapat potongan. Jumlah uang yang diterima ini berarti sebesar jumlah piutangnya. Kita catat dalam kas resip jurnal, tanggalnya di sini kita buat tanggal 13. Kemudian invoice number kita masukkan nomor bukti ini. Dan untuk description kita buat keterangan toko lavender. Berapa jumlah yang diterima? Sebesar 228.112.500 rupiah. Jadi kita masukkan di debitnya cash in bank. Kemudian karena sudah lewat masa potongan tidak ada diskon, dan di kreditnya kita masukkan akun receivable sebesar jumlah yang diterima yaitu 228.112.500 rupiah. Dan jika sudah kita catat dalam kas resip jurnal, selanjutnya kita catat dalam subsidiary ledger akun receivable. Kita cari di sini untuk toko lavender, tanggalnya kita buat tanggal 13. Kemudian di deskripsinya kita buat di sini resip atau penerimaan. Jumlahnya di sebelah kredit sebesar 228.112.500 rupiah. Sekarang kita hitung saldo. Sebelumnya di sini di debit, kemudian ini masuk di kredit, berarti dikurang. Ya, maka dapat di sini 274.312.500 saldo piutang toko lavender. Kemudian jika sudah kita catat di subsidiary ledger, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-12. Di sini kembali bukti kas masuk dari toko Marvelo sebesar 203.568.750 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 20 November 2021, termin 2/10 N30. Dan kita lihat apakah di sini masih mendapat potongan atau tidak. Transaksi penjualan tanggal 20 November, kemudian dibayar tanggal 14 Desember. Artinya sudah lewat masa potongan yaitu 10 hari, berarti tidak mendapat diskon atau potongan. Berarti jumlah piutang yang diterima sebesar kas masuk ini. Ini kita catat dalam kas resip jurnal. Kita buat tanggalnya tanggal 14. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti transaksinya.
Dan deskripsinya kita buat toko Marvelo. Kemudian cash in bank sebesar jumlah yang diterima ini masuk di sebelah debit, dan di kreditnya masuk kolom akun receivable sebesar Rp203.568.750. Kemudian kita catat lagi dalam subsidiary ledger account receivable. Kita cari customer toko Marvelo. Ini ya. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 14. Kemudian deskripsinya kita buat receipt atau penerimaan. Kemudian masuknya di sebelah kredit. Kemudian kita hitung saldo, sebelumnya di debit dan masuk di kredit maka dikurang. Berarti sekarang saldonya 0. Jika sudah dicatat di sini, jangan lupa bukti transaksi dilakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-13. Di mana di sini ada PT Jaya Tama mengeluarkan faktur kepada toko Marvelo. Berarti ini merupakan faktur penjualan. Tipe barang atau nama barang lemari panjang tipe 1 14 unit. Kemudian lemari panjang tipe 2 15 unit. Ini harga jual per unitnya. Kemudian diperoleh jumlah harga Rp204.312.500. PPN 10% dapat Rp20.431.250. Dan totalnya Rp224.743.750. Atas faktur ini kita catat terlebih dahulu ke dalam sales jurnal atau jurnal penjualan. Tanggalnya kita buat tanggal 15. Kemudian deskripsinya kita buat penjualan toko Marvelo. Jumlah di debit masuk dalam akun receivable sebesar Rp224.743.750. Kemudian di kreditnya sales of merchandise sebesar nilai jumlah ini Rp204.312.500 dan paid outnya sebesar Rp20.431.250. Kemudian jika sudah kita catat dalam sales jurnal, kita lanjutkan pencatatan ke inventory card atau kartu persediaan. Karena di sini terjadi mutasi persediaan yaitu barang keluar. Kita catat terlebih dahulu untuk lemari panjang tipe 1. Ini lemari panjang tipe 1. Kita buat tanggalnya sesuai dengan faktur di sini tanggal 15. Kemudian kita masukkan invoice sesuai dengan nomor bukti ini. Dan di kolom deskripsi kita buat penjualan atau sales toko Marvelo. Karena di sini penjualan, tentu barangnya keluar ya atau out. Kita masukkan di sini sesuai dengan barang yang dijual untuk tipe 1 yaitu 14. Kemudian harganya kita ambil dari harga rata-rata ini yaitu Rp4.063.700 dan amun atau jumlahnya kita mengalihkan 14 ini dikalikan dengan harga, maka dapatlah di sini Rp56.891.800. Sekarang kita hitung saldo atau balance. Persediaan sebelumnya di sini ada 50, kemudian dijual 14, berarti berkurang 14. Sekarang tinggal 36. Dan untuk harga kita tetap menggunakan harga yang ini. Sekarang untuk jumlah saldo kita kalikan antara persediaan yang ada saat ini dengan harganya, maka dapatlah Rp146.293.200. Kita
kita lanjutkan persediaan yang tipe 2. Kita buat untuk tanggal, kemudian invoice dan deskripsi sama dengan yang tipe 1 tadi. Dan jumlah yang keluar di sini adalah sesuai dengan faktur 15. Maka kita masukkan di sini 15. Kemudian harganya kita ambil harga rata-rata ini, yaitu Rp5.938.750 dan diperoleh jumlah sebesar Rp81.250. Ini merupakan perkalian dari 15 dikalikan dengan Rp5.938.750. Sekarang kita hitung saldo persediaan yang ada. Awalnya di sini ada 50, kemudian dijual atau keluar 15, berarti tinggal 35. Dan harganya kita tetap menggunakan harga yang ini. Sekarang jumlahnya menjadi 35 dikalikan dengan harganya, maka dapatlah Rp207.856.250. Selanjutnya, setelah kita mencatat dalam kartu persediaan, tentu kita sudah mengetahui berapa harga pokok barang yang keluar ini. Kita akan mencatat ke dalam general journal atau jurnal umum. Di sini kita buat tanggalnya, tanggal 15. Kemudian invoice-nya kita masukkan sesuai dengan nomor ini. Dan akun yang akan kita gunakan, karena di sini pengakuan harga pokok, maka kita gunakan cost of goods sold. Dan di kreditnya kita gunakan akun merchandise inventory ya. Karena di sini terjadi penjualan sehingga barangnya berkurang. Berapa angka yang kita masukkan di sini? Kita hitung berdasarkan data yang ada dalam inventory chart tadi. Yang pertama, ini jumlah harga jual barang yang tipe 1, kemudian ditambahkan dengan jumlah harga jual barang yang tipe 2 ini. Kemudian di enter ya, dapatlah Rp149.973.050 dan di kreditnya besarnya sama. Kemudian setelah kita catat dalam general journal, selanjutnya kita akan mencatat selanjutnya atas penjualan barang kepada toko Marvelo ini, kita akan mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable. Kita masukkan ke customer toko Marvelo, kita buat tanggal 15. Kemudian keterangannya adalah sales atau penjualan. Masuknya di kolom debit sebesar Rp224.743.750 dan saldonya karena sebelumnya 0, berarti kita pindahkan saja Rp224.743.750. Dan jika sudah selesai kita melakukan pencatatan, selanjutnya kita lakukan penandatanganan atas bukti transaksi ini. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang ke-14, di mana di sini ada bukti kas keluar. Dibayar kepada PT Dirama Rp209.343.750. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 November 2021 dan termin 3/15 N45. Sekarang kita lihat apakah di sini masih mendapat potongan atau tidak. Transaksi tanggal 15 November 2021 dan dibayar tanggal 17 Desember 2021. Berarti sudah lewat dari 15 hari, berarti tidak mendapat potongan. Jumlah utang yang dibayar berarti sebesar pengeluaran kas ini, karena tidak ada diskon. Kita catat dalam kas payment journal. Kita buat
tanggalnya di sini tanggal 17. Kemudian untuk invoice number kita masukkan bukti transaksi ini. Dan deskripsinya kita buat PT Dirama. Akun payable yang dibayar di kolom debit sebesar Rp297.343.750. Kemudian di kreditnya masuk kolom cash in bank sebesar Rp297.343.750. Selanjutnya atas pembayaran hutang ini kita catat dalam subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan dalam supplier PT Dirama. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 17. Kemudian deskripsinya kita buat payment atau pembayaran. Jumlahnya tadi di sebelah debit untuk utangnya sudah debit. Kita masukkan di sebelah debit sini Rp297.343.750. Dan saldonya sekarang kita hitung, sebelumnya di kredit, sekarang masuk di debit, berarti di sini kita kurang menjadi 0. Selanjutnya jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan sebagai tanda transaksi ini sudah dilakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ke-15. Di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada PLN, PDAM dan Telkom Rp2.625.000. Pembayaran listrik, air dan telepon bulan November 2021. Karena di sini bukti kas keluar, berarti kita catat dalam cash payment journal. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 19. Kemudian deskripsinya atau keterangan kita buat ini dibayar kepada PLN, PDAM dan Telkom. Kemudian kita masukkan di kolom debit, pilih yang order. Nama akunnya kita sesuaikan. Karena di sini PLN, PDAM dan Telkom, maka kita pilih akun elektrik, telepon dan water expense. Berapa jumlahnya? Kita masukkan sebesar yang dibayar Rp2.625.000. Dan di kreditnya masuk cash in bank sebesar Rp2.625.000. Jika sudah dilakukan pencatatan dokumen transaksi, kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi selanjutnya yang ke-16. Di mana di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Dirama kepada PT Jaya Tama. Berarti PT Jaya Tama melakukan pembelian lemari panjang tipe 1 24, kemudian lemari panjang tipe 2 15. Ini harga per unitnya, dan diperolehlah jumlah di sini 186.649.500. PPN 10% dapatnya adalah 18.640.950, dan totalnya menjadi 205.314.450. Di atas pembelian ini kita catat dalam purchase journal. Kita masukkan untuk tanggal di sini adalah tanggal 20. Kemudian invoice numbernya kita masukkan nomornya ini. Dan deskripsinya kita buat pembelian dari PT Dirama. Merchandise inventory-nya berapa? Di kolom debit kita ambil jumlah ini 186.649.500. Kemudian paid in-nya atau PPN masukannya kita ambil PPN-nya ini. Kemudian di kreditnya masuk akun payable sebesar
total 205.314.450. Kemudian atas pembelian barang ini kita catat dalam inventory card atau kartu persediaan. Kita catat terlebih dahulu untuk lemari panjang tipe 1 ini. Tanggalnya kita buat tanggal 20. Kemudian invoice-nya kita masukkan sesuai dengan nomor bukti ini. Dan untuk deskripsinya kita buat di sini purchases PT Dirama. Karena di sini pembelian, tentu barangnya masuk ya. Kita masukkan kuantitinya adalah 24. Dan harganya kita ambil dari harga beli ini 4.063.000 dan jumlahnya sesuai dengan yang ada di sini 97.512.000. Ini merupakan perkalian dari kuantiti dengan price ini. Kemudian kita hitung saldo persediaan untuk lemari panjang tipe 1. Saldo sebelumnya ada 36, kemudian masuk di sini 24, berarti kita tambahkan, maka menjadi 60. Kemudian total harga saldo sebelumnya ini kita tambahkan dengan jumlah harga barang yang baru masuk. Kemudian untuk mencari harga rata-ratanya, kita bagikan antara jumlah secara keseluruhan dengan kuantiti, maka dapatlah 4.063.420. Jadi ini tadi asalnya dari jumlah harga ini dibagikan dengan kuantiti yang 60 ini. Kemudian kita lanjutkan untuk barang lemari panjang yang tipe 2. Untuk tanggal, invoice, dan deskripsinya kita samakan dengan yang tipe 1. Dan barang yang masuk untuk tipe 2 di sini adalah 15. Kemudian kita masukkan harganya 5.942.000 dan diperolehlah jumlah di sini 89.137.500. Ini sama ya. Sekarang kita hitung saldo persediaan untuk lemari panjang tipe 2, di mana saldo sebelumnya di sini ada 35. Berarti kita tambah dengan barang yang baru masuk ini 15, maka dapatlah di sini 50. Kemudian jumlah harganya kita tambahkan jumlah harga saldo sebelumnya ini dengan jumlah harga barang yang baru masuk. Dapatlah 299.993.750. Kemudian kita cari harga rata-ratanya dengan cara membagikan jumlah harga ini dengan kuantiti, yaitu 50. Maka dapatlah 5.939.875 rupiah. Kemudian jika sudah selesai kita mencatat dalam kartu persediaan, selanjutnya karena ini merupakan pembelian dan masih secara kredit ya, karena bersyarat, berarti akan kita catat dalam buku besar pembantu hutang atau subsidiary ledger akun payable. Kita masukkan suppliernya PT Dirama, tanggalnya kita buat tanggal 20. Kemudian definisinya kita buat purchases, dan hutangnya di sini tentu masuk di sebelah kredit ya, sebesar 205.314.450. Dan saldonya karena sebelumnya kosong, sekarang masuk di kredit, berarti tinggal kita pindahkan. Jika sudah, jangan lupa untuk bukti transaksi dilakukan penanda tanganan.